billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita, khususnya sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian yang kita kaji sebelumnya sudah kita kaji surah Al-Qadar. Hari ini insyaallah akan kita kaji surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, Bayyinah artinya adalah pembuktian. Surah Al-Bayyinah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk surah Madaniyah. Artinya surah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Karena pada saat itu banyak berkenaan dengan ahlul kitab atau orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah pada saat itu. Wa ayatuha, ayatnya sebanyak samani ayat, yaitu 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala di saat menurunkan surah Al-Bayyinah ini ada 3 pembahasan yang dikaji di dalam surah Al-Bayyinah ini. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili ada 3 hal. Yang pertama, reaksi dari orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik tentang risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di saat diturunkan surah Al-Bayyinah ini banyak reaksi, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik terhadap risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah intisari agama dan keimanan. Dan yang ketiga, tempat kembalinya orang-orang yang beriman, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembalinya orang-orang kafir di dalam api neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala di saat menurunkan surah Al-Bayyinah ini memberikan gambaran bagaimana surah Al-Bayyinah ini diperintahkan kepada Jibril. Bahwasanya di saat turun ayat atau surah Al-Bayyinah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disampaikan kepada seorang yang bernama Ubay ibnu Ka'ab. Apa yang diungkapkan? Anna Jibril amarani an ukrika ahla hadal surah. Wahai Ubay ibnu Ka'ab, bahwasanya malaikat Jibril memerintahkan kepada saya agar membacakan surah Al-Bayyinah, yaitu kepada engkau. Maka jelas Ubay ibnu Ka'ab ini kaget dan dia menyatakan, apakah Allah menyebut
atau malaikat itu menyebut saya wahai Rasul? Qala na'am, iya. Maka Ubay ibnu Ka'ab pada saat itu fabaka Ubay ibnu Ka'ab, menangislah dengan meneteskan air matanya, yaitu Ubay ibnu Ka'ab. Ini gambaran di saat surah Al-Bayyinah dibacakan kepada Nabi, saking pentingnya ayat ini sehingga Jibril berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar dibacakan kepada seorang sahabat yang bernama Ubay ibnu Ka'ab. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bagaimana surah Al-Bayyinah ini diturunkan, yaitu reaksi orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah menyatakan lam yakun, dan tidaklah alladzina mereka kafaru orang-orang kafir. Orang-orang kafir siapa itu? Min ahlil kitab, dari orang-orang ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Siapa orang-orang yang musyrik itu? Mereka abadul ausan, mereka yang menyembah kepada berhala-berhala, wan niran, dan mereka yang menyembah kepada api. Allah menyatakan bahwasanya orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan meninggalkan agama mereka. Allah menyatakan munfakina, mereka tidak bakal meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka yaitu ke al-bayyin, yaitu pembuktian. Jadi di saat orang-orang musyrik dan ahlul kitab ini dinyatakan oleh Allah mereka tidak bakal meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka yaitu bukti. Apa buktinya? Bukti tentang apa? Nah, maka kalau disebutkan di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala membicarakan orang kafir dengan dua hal. Yang pertama ahlul kitab yang dulu mereka banyak ada di sekitar kota Madinah. Maka para ulama sepakat bahwasanya yaitu surah Al-Bayyinah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Karena apa? Yang dibicarakan itu ahlul kitab. Nah, ada yang menyatakan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Kenapa? Yang dibicarakan al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Maka ada sebagian kalau kita nanti mendengar surah Al-Bayyinah itu diturunkan di Makkah, ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian yang menyatakan surah Al-Bayyinah itu diturunkan di Madinah. Akan tetapi Ibnu Katsir menyatakan surah Al-Bayyinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Nah, ini yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang seperti itu. Mereka orang musyrik dari atau orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik ini tidak bakal mau meninggalkan agama mereka sebelum ada bukti-bukti yang betul-betul membuktikan tentang apa. Allah menjelaskan di dalam ayat berikutnya, Rasulun
rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasulun minallah, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ulama sepakat seluruhnya mereka ahli tafsir menyatakan rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada mereka apa? Suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang dinyatakan di dalam ayat ini, mereka orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Pada saat itu jelas musyrik adalah musyrik Mekah. Tetapi kalau hari ini adalah musyrik secara umum. Kalau ayat pada saat diturunkan ayat ini jelas adalah musyrik yang ada di Mekah. Orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan yaitu agama mereka sebelum ada pembuktian. Pembuktian apa? Yang pertama yaitu seorang utusan Allah yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang Al-Quran yang suhuf, lembaran-lembarannya itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana terletak di dalam Lauhil Mahfuz. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hal yang seperti itu. Padahal orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengetahui betul tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mengetahui dari kitab mereka. Orang Yahudi mengetahui yaitu dari kitab mereka, kitab Taurat. Orang-orang Nasrani tahu kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab mereka yang berupa Injil. Ada betul-betul mereka mengetahui bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifat-sifatnya tertulis di dalam kitab mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka lebih mengetahui sifat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih atau melebihi dari mengetahui sifat anak-anak mereka. Seorang bapak akan mengetahui sifat seorang anak, bagaimana di saat dia menangis, bagaimana di saat dia itu berucap kata, bahkan ucapannya itu lebih diketahui. Mereka lebih mengetahui hal yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani ini begitu ahli kitab, mereka itu tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum ada bukti yang jelas tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang Al-Quran. Al-Quran di saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrik Mekah ini betul-betul luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan dari segala macamnya. Sampai mereka mengatakan illa asatirul awwalin, Al-Quran itu hanya kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Padahal sehebat ahli syair yang ada di Mekah, tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran.
Di dalam Al-Quran apa isinya? Allah menyatakan fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalam Al-Quran itu, atau suhuf yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutub. Kutub ini bisa diartikan al-awamir wan nawahi, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qayyimah, yang lurus. Maka di dalam kitab Al-Quran itu seluruh perintah-perintahnya pasti membawa kemaslahatan untuk manusia. Seluruh larangan-larangan Allah pun pasti sesuatu yang madarat, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak kita lihat perintah sholat, perintah zakat, ini perintah yang luar biasa, perintah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba ingin agar dirinya dekat kepada Allah, maka lakukan ibadah sholat. Kalau seseorang itu ingin berinteraksi sosial, maka tunaikan ibadah zakat. Maka di dalam Al-Quran senantiasa dua hal yang tidak pernah dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah ibadah sholat dan perintah zakat senantiasa bersandingan, tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya ada muamalah ma'allah dan muamalah ma'annas. Maka seluruh perintah dan larangan Allah itulah qayyimah, yang lurus. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran di saat diturunkan oleh Allah, yaitu suhuf mutahharah atau Al-Quran itu, apa yang terjadi? Ada orang yang meyakini Al-Quran, ada orang yang ingkar kepada Al-Quran. Begitu juga kepada Nabi kita Muhammad SAW, ada yang iman dan ada yang ingkar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat berikutnya, ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidaklah berpecah belah dan tidaklah berselisih alladzina utul kitab, dari orang-orang ahlil kitab, illa, kecuali mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah datang kepada mereka pembuktian-pembuktian yang jelas. Artinya pembuktian tadi dua hal, yaitu kenabian Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua yaitu turunnya Al-Quran. Jadi setelah turunnya Al-Quran dan setelah diturunkan oleh Allah Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang ahlul kitab, entah itu orang Nasrani, entah itu orang-orang Yahudi, banyak berselisih. Berselisih bagaimana? Ada sebagian yang iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana orang-orang Nasrani. Masih ingat seorang raja yang bernama Najasyi. Najasyi itu adalah seorang raja yang dari orang Nasrani. Mereka atau dia dan orang-orang pengikut-pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi pun juga seperti itu. Banyak yang juga beriman. Yang masuk ke dalam agama Islam, kita lihat siapa? Salman Al-Farisi. Itu salah satu dari mereka orang-orang Yahudi yang pada saat itu masuk ke dalam agama Islam. Setelah apa? Datang bukti-bukti
bukti yang jelas. Bukti apa? Bukti tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Bukti tentang Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hal yang seperti itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita gambaran yang luar biasa. Agama yang kita anut ini dinyatakan oleh Allah atau dinul qayyim atau ad-dinul qayyimah, agama yang lurus. Kalau diartikan qayyim itu bisa diartikan juga sesuatu yang berharga, artinya agama yang berkualitas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bagaimana agama yang berkualitas, yang lurus itu. Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan mereka itu, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah dengan ketulusan. Maka kalau ingin mendapatkan agama yang lurus, yang bernilai, yang berkualitas, bangun dengan keikhlasan di saat menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunafa, betul-betul tulus murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Menyembah kepada Allah harus betul-betul lillah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, agama yang qayyimah ini, wa yuqimus sholata, senantiasa menegakkan ibadah sholat. Maka kalimatnya wa yuqimus sholat, menegakkan ibadah sholat. Maka sholat, saya berkali-kali mengatakan sholat itu tiangnya agama. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, waman hadamaha hadamaddin. Siapapun, kata Nabi, yang telah melakukan ibadah sholat itu, ketahuilah sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau orang itu melakukan ibadah sholat, dia telah menegakkan yaitu agamanya. Kalau dia meninggalkan ibadah sholat, dia telah menghancurkan ibadah yaitu agamanya. Berkali-kali Nabi mengatakan hal yang seperti itu kepada kita. Kita diingatkan agar kita senantiasa menegakkan ibadah sholat. Yang ketiga, yang pertama tadi, agama yang berkualitas, yang lurus itu adalah orang yang senantiasa ikhlas di saat melakukannya. Kedua, orang yang senantiasa menegakkan ibadah sholat. Yang ketiga, wa yu'tuz zakata, dan orang yang senantiasa menunaikan zakatnya, mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Kapan kita keluarkan zakat itu? Di saat harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisabnya, mencapai nisab. Contoh, di saat seseorang memiliki harta yang sudah mencapai nilai emas di dalam perdagangan 96 gram, maka harus mengeluarkan zakat.
Seorang pengembala di saat sudah memiliki domba 120 ekor, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Seorang petani pun juga seperti itu. Seluruhnya kalau sudah sampai kepada nisabnya, maka harus mengeluarkan zakatnya. Maka setelah itu Allah menyatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang berkualitas dan lurus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau kita ini ingin menjadikan diri kita yang beragama dan menjadi orang yang berkualitas itu, yang pertama senantiasa tulus di saat melakukan ibadah. Yang kedua, senantiasa menegakkan ibadah sholat. Yang ketiga adalah senantiasa menunaikan zakat. Maka Allah menyatakan zalika, itulah kata Allah, orang yang melakukan agamanya dengan agama yang lurus. 5 ayat ini yang kita kaji, insyaallah akan kita teruskan di dalam ayat-ayat atau kajian berikutnya. Di dalam ayat-ayat yang kita kaji ini jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita semuanya, beragama itu harus ada bukti yang jelas. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik itu pun menginginkan ada bukti yang jelas. Kita semakin yakin di saat Nabi kita Muhammad SAW itu diutus betul-betul oleh Allah adalah satu bukti yang jelas. Al-Quran yang hari ini kita hafal sampai hari ini, dibaca oleh jutaan manusia, dihafal oleh jutaan manusia, tidak pernah berkurang sedikit pun dari Al-Quran itu, tidak pernah bertambah, seluruhnya sama dari dulu sampai hari ini, hafalan orang-orang sama. Ini satu bukti bahwasanya agama kita Islam ini agama yang jelas, agama yang lurus, agama yang berkualitas. Semoga ayat-ayat yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya, menambahkan keimanan dan keyakinan kepada kita semuanya, lebih semangat lagi kita menghafal ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat Allah adalah bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.